Shalom jemaat. Puji Tuhan, masa sudah minta kita untuk meneruskan ibadah untuk sidang malam. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kehadiran dan persembahan kita di dalam ruangan ibadah kita di gereja ini, dan juga jemaat Tuhan yang lain yang berada di rumah. Anda mengikuti live streaming melalui Facebook, dan kebersamaan kita satu di dalam Tuhan, dan kita boleh bersekutu bersama dalam pujian dan penyembahan pada malam ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan diri kita supaya pada malam ini kita dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita mendapat pimpinan Tuhan dalam setiap waktu. Dan malam ini kita akan dikuatkan di dalam persekutuan dan juga firman Tuhan. Mari kita bertenang sebentar, kemudian baru kita berdoa, dan setelah itu kita akan mengakhiri doa kita dengan doa kami. Haleluya. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Malam ini Tuhan, kami berkesempatan untuk dapat berkumpul di dalam gereja ini, dan juga jemaat kami yang lain yang mengikuti secara atas talian. Kami bersyukur Tuhan karena pimpinan Tuhan. Dan pada waktu kami sedang kumpul, biar kuasa Tuhan memimpin kami. Hadirat Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati kami, supaya pada ketika kami memuji, dan ketika kami sedang mendengarkan firman Tuhan, Engkau yang ditinggikan Tuhan, Engkau yang dipermuliakan, dan nama Tuhan Yesus yang diangkat. Kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami, mengakui kesalahan, dosa kami, yang kami sedar atau tidak sedar. Tuhan, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, supaya malam ini kami layak menghadap Engkau, dan kami dapat memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang tidak berkesempatan untuk malam ini karena kekurangan kesehatan dan kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan supaya di mana saja mereka pada ketika itu, Tuhan Engkau merawat mereka dan menyembuhkan segala kesakitan mereka, sakit penyakit, semua itu Tuhan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang lain juga yang mengalami kelemahan, kesedihan, mengalami gangguan atau kekacauan sepanjang minggu ini, Tuhan kami mohon supaya Engkau merawat mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka, supaya mereka beroleh hikmat yang daripada Allah sendiri. Kami juga mengingat para warga emas kami yang tidak dapat datang beribadah bersama kami. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memimpin mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka, agar mereka beroleh kekuatan yang daripada Allah, kesehatan yang baik, dan mereka juga tetap terpelihara di dalam Yesus Tuhan. Pada kami Tuhan, malam ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar segala pujian dan hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan lewat puji-pujian, lewat penyembahan kami, dan juga pendengaran firman. Kami bersatu mengikat, menghancurkan segala kuasa iblis, juga mengacau kami, mengganggu ketenteraman kami di dalam ibadah ini. Kami bersatu mengikat
dan mematahkan semua itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa Tuhan berdaulat di dalam ruangan ini, di dalam hati kami, di dalam kediaman rumah kami. Nama Tuhan ditinggikan di permukaan. Terpujilah nama Tuhan. Serahkan semua di dalam tangan Tuhan, dan biarlah kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Didoakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita teruskan ibadah kita yang menjemput pemimpin pujian Genesius dan tim pelayanan musik. Silakan. Shalom. Shalom. Selamat malam, selamat sejahtera, selamat kembali di tempat ini, di ruangan ini. Mari kita terus menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari memuji Tuhan, mensyukuri segala apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita sepanjang 1 minggu yang lepas. Dan pada hari ini kita tahu apabila kita datang di hadapan Tuhan, hati kita senantiasa bersyukur dan senantiasa merindukan hadirat Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita dengan hati yang penuh sukacita dapat memuji Tuhan tanpa berpikir di luar sana. Karena kita tahu bila kita di hadirat Tuhan, Tuhan akan berkenan di setiap mengucapkan syukur kita pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, nama itu pikat hatiku. Jadi kita datang di sini dan yang di rumah, mari kita sama-sama memuji Tuhan sekali lagi. La 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 la. Haleluya.
Tuhan dengan suasana yang sederhana, bertenang di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Sebelum kita mau belajar dari firman Tuhan, mari kita angkat penyembahan ini di hadapan Tuhan. Ku rindu setiap waktu. Haleluya. Amin.
kami datang padamu Tuhan dan menyatakan bahwa kami mau hanya berserah kepadamu, sebab Engkaulah tempat pengharapan dan sandaran kami yang tidak pernah mengecewakan, sehingga oleh Engkau kami berani, kami menjadi kuat dan kami menjadi sungguh-sungguh bersemangat, karena Tuhan Engkau yang ada berjalan di hadapan kami, bahkan kami senantiasa berada dekat dengan-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga datang untuk mempelajari firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan mengaplikasikan sepenuhnya firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. So, shalom. Puji Tuhan untuk kita dapat berkumpul lagi pada malam ini. Buka masker ya, kepala tutup lah kan. Kalau tidak usahakan oke deh. Dulu lah. Kalau sudah kepenatan beremas nanti saya buka juga. Baik. So, tema pada malam ini adalah tentang keberanian. Temanya ialah tema keberanian, dan tajuk ini sangat luas, banyak skop, banyak bentuk keberanian, banyak pengertian tentang keberanian. Dan kalau kita type keberanian dalam internet, kita cari, maka ada banyak sekali artikel yang berkaitan dengan keberanian, dan dia akan memberikan kita maksud, konsep, dia memberikan kita juga contoh-contoh. Dan kalau kita menaik ataupun mencari ciri-ciri orang Kristen atau ajaran Kristen tentang keberanian, maka kita juga akan dapat menemukan banyak penulisan yang berkaitan dengan keberanian. So, memang dalam persediaan pada malam ini saya merujuk dan membaca beberapa artikel yang saya kira sangat berguna untuk dapat dikongsikan pada malam ini. Tetapi karena masa yang tidak begitu lama untuk kita bersama-sama, maka tidaklah secara terperinci untuk disampaikan. Saudara-saudari, mari kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Jadi saudara-saudari, pada waktu siang tadi saya melihat gambar yang di-uploadkan dalam grup kita, pelayanan yang sedang berlangsung di gereja, dan saya melihat pemain-pemain musiknya adalah wira-wira. Wah, mungkin lama sudah tidak sama-sama melayani kan wira-wira. So saya tengok Kelvin, wah Kelvin pergi siang. Ingatkan tidak jumpa dia waktu malam nih, rupanya malam pun dia datang. So puji Tuhan untuk dapat sama-sama pelayanan pada malam ini. So, pastor juga memberitahu saya bahwa dia masih lagi berada di Beluran, belum sempat pulang untuk hari ini ataupun Ahad ini. So, kita pada malam ini, pada hari ini, dan saya harap dalam apa situasi keadaan pun kita sama-sama satu hati dan bersemangat melayani Tuhan, tetap teguh, tetap kuat, saling mendorong satu dengan yang lain. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-9, tentang apa yang dituliskan oleh Dr. Lukas tentang keributan di Tesalonika. Dan catatannya adalah seperti berikut, saya bacakan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia,
dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ataupun 3 minggu berturut-turut, 3 pertemuan lah, artinya jumlah masanya adalah lebih kurang 3 minggu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Baik, ini adalah catatan ketika Rasul Paulus dan rombongannya, termasuk teman pelayanan yang bernama Silas, memberitakan Injil Kristus di Tesalonika. Dan memang Rasul Paulus juga menuliskan kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, Tesalonika 1 dan Tesalonika 2, ataupun surat Rasul Paulus yang pertama dan yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. So di Tesalonika Paulus tidak melayani lama. Hanya dalam 3 minggu dia terpaksa meninggalkan jemaat di Tesalonika, dan antara sebabnya ialah karena penganiayaan. Tapi selain daripada disebabkan oleh penganiayaan, Rasul Paulus meninggalkan mereka karena dia mau cepat-cepat meneruskan pelayanan di tempat yang lain. Misalnya katakan di Beria, kemudian di Aten ataupun Athens. Kalau dalam Alkitab Indonesia ya tuliskan Athena, dan seterusnya di Korintus. So maksud Rasul Paulus ialah supaya perjalanan misi pemberitaan Injil itu tidak terhalang oleh kekacauan. Dan antara perkara yang membimbangkan Rasul Paulus ialah dia bimbang tentang satu anggapan orang Kristen yang baru sahaja menerima berita baik itu, bahwa dia melarikan diri karena takut. Rasul Paulus sebenarnya bukanlah takut, tetapi seperti yang saya katakan, seperti yang dapat kita baca, bahwa dia mau meneruskan pemberitaan Injil itu ke tempat-tempat yang lain dan tidak mau terhalang oleh penganiayaan dan kekacauan yang sedang berlaku pada ketika itu. Kita sendiri mengetahui bahwa ketika Rasul Paulus berada di Filipi memberitakan Injil,
menumpang di rumah seorang yang bernama Lydia. Di situ juga dia mengalami penganiayaan dan dipenjarakan. Oke, dan setelah di Filipi barulah Rasul Paulus ke Tesalonika, dan di Tesalonika pun menghadapi banyak kesusahan. Baik, adakah Rasul Paulus menjadi takut? Jawabannya tidak. Malahan dia terus memberitakan dan mendorong jemaat untuk terus bersikap berani. Oke, untuk terus bersikap berani. Oke, so pada malam ini mari kita mempelajari sedikit tentang apakah asas, apakah dasar untuk orang Kristen itu tetap berani dalam, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan iman, dalam hal pekerjaan imannya, dalam hal usaha, bekerja, membantu karena mengasihi, dan yang ketiga supaya dia memiliki asas untuk kenapa terus bertekun dan berharap kepada pengharapan yang teguh. Oke, mari kita melihat beberapa slide yang berikutnya. Menurut satu ensiklopedia yang dinamakan Ensiklopedia Titanica, saya ambil copy paste saja yang supaya saya tidak mengubah apa yang dituliskan. Keberanian merujuk kepada sikap dan kesungguhan yang dengannya seorang menghadapi dan bertindak balas terhadap situasi bahaya, ketakutan atau risiko. Ini adalah maksud keberanian menurut ensiklopedia ini. Dan keberanian juga merupakan kebajikan bagi manusia yang memaksa untuk melakukan sesuatu tindakan walaupun merasa takut dan takut akan kesulitan dan risiko yang harus diatasi. Jadi berani bukanlah satu bentuk perasaan. Dia tidak seperti ketakutan. Ketakutan adalah perasaan, tetapi keberanian lebih daripada sebuah perasaan. Oke, dia merujuk kepada sikap dan kesungguhan untuk menghadapi dan bertindak balas ke atas situasi yang bahaya, dan juga ke atas ketakutan dan juga risiko yang dihadapi. So, ini adalah sebahagian dari kekuatan dalaman yang dimiliki oleh individu untuk bertindak balas terhadap situasi yang melibatkan menghadapi ketakutan atau risiko. So, saudara dan saudari, kita semua pernah berhadapan dengan ketakutan karena kita memiliki perasaan, perasaan takut. Bahkan ada rancangan-rancangan TV seperti Fear Factor yang menceritakan tentang betapa dahsyatnya ketakutan itu kalau dia sudah menguasai. Tetapi apabila dapat diatasi, maka adalah ganjaran. Ini kalau dalam kisah-kisah tersebut ataupun dalam rancangan tersebut. Oke, ada orang yang takut ketinggian, ada orang yang takut pada hewan-hewan, ada orang yang takut memegang benda-benda yang licin, ada orang yang takut kepada yang banyak dia punya karam ataupun banyak kaki seperti gonggok, seperti lipan. Walaupun dia mungkin tidak menggigit, tetapi karena kakinya begitu banyak kan, misalnya gonggok, kaki dia begitu banyak, jadi dia sungguh menggelikan apabila dilihat dengan dekat kan. Berani pegang gonggok merah, oke lagi sedikit. Tapi kalau gonggok yang warna hitam, yang panjangnya dalam 8 inci, 6 inci, 8 inci itu, dia lagi menggerunkan. Kemudian kalau dia mengeluarkan bau, bau. Ditambah lagi dengan cerita-cerita misteri yang kononnya dia boleh melompat-lompat, dan kalau bulunya kalau kakinya itu sudah melekat pada tangan kita, dia akan masuk dan tidak dapat ditanggalkan lagi. Wah, itu cerita-cerita. Bahkan ada cerita yang mengatakan ada sejenis ikan yang merupakan jadi-jadian daripada gonggok.
Nah, ini ialah ikan betuan. Itu pun orang percaya juga kan. Baik, takut, ketakutan. So, macam-macam bentuk ketakutan. Ketakutan adalah lawan kepada keberanian, dan keberanian sepatutnya dapat mengatasi ketakutan. Kalau menurut maksud keberanian ini, teruskan dulu slide yang seterusnya. Ketakutan menurut ensiklopedia ini ialah ketakutan ini adalah karena takut. Karena takut ini dipanggil perasaan resah atau bimbang bahwa pemacu melarikan diri ataupun mengelakkan daripada apa yang dianggap bahaya, risiko atau berbahaya. Dan ketakutan adalah satu bentuk anggapan emosi terhadap ancaman. Takut adalah satu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap sesuatu rangsangan tertentu seperti rasa sakit dan ancaman bahaya. So, ini saya tidak perlu bahaskan, cukuplah untuk kita mengetahui bahwa kita sendiri mempunyai perasaan dan mengalami ketakutan. Banyak jenis ketakutan yang kita hadapi, bahkan kita merasainya sendiri. Kita takut akan hari esok. Kita takut pada benda-benda, perkara-perkara, objek yang kita tidak nampak. Ataupun kita takut pada virus COVID, takut karena kita mengetahui tentang ancaman dan bahaya yang diakibatkan olehnya. Itu kita takut. Kita takut tentang hal-hal yang lain. Kita takut akan masa depan. Dan ini adalah ketakutan umum yang semua orang hadapi. Orang bukan Kristen dan orang Kristen menghadapinya bersama-sama. Teruskan lagi. Saya membaca satu artikel yang ditulis oleh seorang yang bernama Ferry Ardiansyah. Ini bukanlah tulisan orang Kristen mungkin, tetapi dia setakat untuk saya mengambil 4 ciri orang yang berani untuk kita cek ataupun untuk kita lihat, semak pada diri kita sendiri. Ciri-ciri orang yang berani ini katanya ialah berani, tidak mundur dari tantangan. Penulisnya Indonesia, bahasanya pun Indonesia lah. Berani, tidak mundur dari tantangan, dari ancaman, dan daripada rasa sakit. Karena dia berani. Kedua, maksudnya cirinya ialah tekun atau gigih, yaitu melanjutkan sesuatu tindakan walaupun terjadi kemunduran ataupun hambatan, walaupun dia mungkin hampir-hampir tidak mampu untuk melakukannya, tetapi dia masih gigih untuk meneruskan. Dalam bisnis ini sangat penting. Jadi orang yang berbisnis sangat memahami tentang hal ini, khususnya ketika berhadapan dengan situasi yang meruncingkan ataupun mungkin pada hari-hari di mana kerugian terjadi, dihadapi berhari-hari ataupun secara berterusan. Jadi orang yang gigih dia akan meneruskan karena dia tekun. Dan dalam soal-soal kerohanian pun begitu. Orang Kristen yang gigih, yang tekun dalam imannya, dalam pelayanannya, dalam apa yang dia bentuk, dalam soal hubungannya dengan Tuhan, dalam soal hubungannya dengan sesama jemaat, sekalipun berlaku keadaan yang mungkin kita namakan dia krisis ataupun mini krisis, dia tetap juga bertekun. Dia tetap mau melakukan karena dia tahu bahwa dia sedang melayani Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bukan melayan perasaannya, dia bukan sedang melayani perasaan orang lain ataupun kehendak orang lain ataupun kehendaknya, tetapi dia sedang melakukan kehendak Tuhan. Berintegriti, yaitu bertindak dengan cara yang asli dan tulus, bertanggung jawab atas setiap tindakan. Dan yang keempat, menurut penulis ini ialah orang yang berani itu mempunyai kemandirian ataupun kemampuan
untuk melangsungkan kehidupannya dengan bertenaga dan bersemangat. Sentiasa bertenaga dan sentiasa bersemangat. Tidak mudah layu, tidak mudah kalah, tidak mudah digentarkan oleh apapun berita-berita yang menakutkan. So ini juga sangat relevan bagi kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Tidak kiralah apa bidang dalam kekristenan, kerohanian dan kekristenan yang kita jalani. Sama ada dalam soal hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama kita, dengan pribadi kita, dalam apa saja yang berkaitan dengan kehidupan rohani kita. Jadi saudara-saudari, dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-29, ayat yang ke-29 dituliskan begini. Doa jemaat. Ini adalah satu bentuk ataupun doa jemaat. Doa jemaat yang ketika itu mula menghadapi penganiayaan. Ayat yang ke-29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Pemberitaan firman adalah satu bentuk ataupun satu bahagian dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan seorang Kristen. Itu adalah satu bentuk tanggung jawab kepada rekan-rekan jemaat kita yang lain, bahkan juga kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. So, kata penting yang kita pelajari di sini ialah bukan sahaja kita mengalami ataupun memerlukan keberanian, tetapi itu juga lah yang terjadi, yang berlaku dan diperlukan oleh semua saudara kita yang seiman. Pada masa dahulu, zaman rasul-rasul, pada masa sekarang, bahkan pada zaman perjanjian lama pun, semua tokoh Alkitab pernah berada dalam situasi mereka dalam keadaan bimbang, tetapi akhirnya karena mereka menaati Tuhan dan mengetahui tentang jaminan Tuhan, mereka boleh bertindak dengan berani. Seterusnya, next. Lagi. Oke, baik. Satu kisah yang mungkin jarang ataupun sangat jarang diceritakan dalam gereja. Saya mendapat penulisan ataupun info ini daripada Wilmington Guide to the Bible tentang satu kisah yang sangat menyedihkan. Ketika membaca tentang ini, saya merasa sedih sebab pada zaman semua orang mengetahui tentang perang salib kan, perang salib. So perang salib yang pertama, kedua dan ketiga itu perang salib yang besar. Tetapi selepas itu masih lagi terjadi perang salib ataupun perang salib yang berusaha untuk membebaskan Yerusalem atau yang dipanggil juga sebagai Holy Land daripada penjajahan orang Arab yang beragama Islam lah pada ketika itu. Kira-kira pada perang salib ataupun perang salib yang keempat dan kelima, ada dua percobaan pejuang-pejuang yang terdiri daripada kanak-kanak. So menurut catatan ini dengan diketuai oleh Stephen, seorang budak, seorang kanak-kanak lah yang berbangsa Perancis, pada bulan Jun 1212. Seorang kanak-kanak yang berumur 12 tahun mengaku
mengatakan bahwa dia telah mendapat vision ataupun penglihatan yang menyatakan Kristus memberitahunya kenapa semua perjuangan dan usaha para crusader ataupun para pejuang sebelum itu gagal untuk membebaskan Yerusalem. Kenapa? Katanya sebab mereka itu hatinya tidak suci, unclean hearts and hand. Jadi dia percaya tentang begini, but innocent boys and virgin girls could wrest control of Jerusalem from the Arabs. Jadi dia yakin bahwa sekumpulan kanak-kanak laki-laki dan wanita, perempuan yang masih dianggap kanak-kanak berumur 8 hingga 18 tahun, inilah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan tanah suci Yerusalem pada ketika itu. So ini adalah satu bentuk keberanian yang keliru. Pada bulan Juli tahun 1212 lebih kurang 30.000 kanak-kanak telah menyertai perjalanan untuk misi membebaskan tanah suci menuju Yerusalem. Mereka pada ketika itu masih berada di Perancis. Seberapa jauh Perancis, Eropa dengan Filistin? Berapa jauh itu? Dan mereka berjalan kaki. So menurut catatan ini semua orang yang innocent ya, yang tidak tahu. Apabila mereka sampai ke kota-kota, bandar-bandar yang bertembok, maka mereka akan tanya, inikah Yerusalem? Inikah Yerusalem? Ataupun kita di Yerusalem sudahkah ini? So selepas ini menunjukkan mereka sangat tidak tahu, lah kan kanak-kanak juga pun. Jadi selepas beberapa bulan ataupun after a month's journey, they had lost 10,000. 10.000 sudah meninggal ataupun melarikan diri, keluar daripada rombongan itu. Jangan, saya tidak mau ikut, sudah putus asa, sudah mau ikut. Kemudian apabila mereka sampai ke tempat yang di laut, perlu menyeberang laut, apa yang mereka buat? Ialah dengan penuh harapan itu, dengan penuh keberanian yang kosong ini, mereka terus memasuki air, menyeberang dengan harapan, dengan keyakinan bahwa air laut itulah nanti akan terbelah seperti yang diceritakan yang terjadi kepada Musa dan orang Israel. Tetapi apa yang berlaku ialah air laut tersebut tidak pun terbelah. Jadi apabila tidak berlaku, jumlah mereka menjadi semakin kecil hingga lebih kurang 6.000. Dan pada ketika itu ada sekumpulan perunding, penjual hamba abdi yang menipu mereka, yang menjanjikan kami akan bawa kamu menaiki kapal ke Palestina. Dan apa yang terjadi ialah bukannya dibawa ke Palestina, tetapi menjadi mereka dijual sebagai hamba di Afrika Utara, di Mesir. So inilah nasib. Inilah yang terjadi kepada kumpulan kanak-kanak ini. Keberanian yang keliru. Dan saya yakin, kita sendiri yakin bahwa inilah satu bentuk kekeliruan yang tidak sepatutnya terjadi. Baik, mari kita meneruskan. Di dalam Alkitab kita tentu sangat biasa dengan beberapa tokoh ini, seperti Yosua, seperti Daniel, Esther, Stefanus, dan banyak lagi. Kalau kita melihat kepada Yosua yang menggantikan Musa, salah satu persoalan awalnya ialah adakah orang Yahudi ini akan
mendengar saya, apa jaminan Tuhan kepadanya? Kita dapat membaca tentang apa yang Tuhan janjikan, jaminkan, berikan sebagai jaminan kepada Yosua dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Kepada Daniel dan rekan-rekannya yang bernama Misael, Hananya, dan Azaria, ketika mereka berhadapan dengan peraturan dan budaya yang baru di kota Babel, mereka menjadi sangat sudah tentu mereka ada alasan untuk takut, untuk tunduk kepada peraturan yang baru, kepada cara hidup yang baru, sehingga memaksa mereka ataupun boleh memaksa mereka untuk meninggalkan kekudusan ataupun kehidupan yang kudus, meninggalkan Tuhan mereka ataupun iman mereka. Tetapi apa yang dibuat oleh keempat pemuda ini ialah mereka tetap percaya, mereka tetap berani dan bertekun di dalam iman mereka, sehingga oleh pertolongan Tuhan, oleh karena Tuhan yang menjaga dan memimpin mereka, akhirnya mereka ini terpelihara. Demikian juga yang terjadi kepada Daniel ketika dia berhadapan dengan Raja Nebukadnezar ataupun Raja Darius, yang menyebabkan dia difitnah oleh pembesar-pembesar yang lain, sehingga karena dia masih lagi menyembah dan berdoa kepada Tuhan dengan menghadap Yerusalem 3 kali sehari, maka dia pun difitnah. Oh, orang ini menentang Tuanku Raja. Dan apa yang terjadi kepadanya ialah dia diumban ke dalam lubang singa. Tuhan memelihara dia. Inilah satu bentuk keberanian yang luar biasa. Demikian juga dengan Esther, demikian juga dengan Stefanus yang penuh dengan roh, penuh dengan iman dan kesaksian yang benar. Ketika dia diumban, direjam dengan batu oleh Paulus, oleh sekumpulan yang diketuai oleh Saul, dia masih lagi berani dan mengatakan Tuhanlah yang mengasihi mereka. Saudara-saudari, apakah alasan untuk kita tetap berani? Oke, mari kita melihat ada 3 slide yang berikutnya. Apakah alasan untuk kita berani? Apakah alasan keberanian seorang anak Tuhan? Apakah alasan keberanian seorang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamu umat terpilih, para imam raja, bangsa suci, umatnya sendiri yang dipilih untuk mengisytiharkan puji-pujian bagi Dia yang telah memanggil kamu daripada kegelapan kepada cahayanya yang gemilang. Jadi saudara-saudari, daripada ayat ini, daripada ayat firman Tuhan ini, kita boleh mengatakan ataupun kita dapat mengesan bahwa keberanian kita itu asasnya adalah karena kita punya identity dan status yang baru. Oke, identity dan status yang baru. Alasan yang kedua ialah karena perhubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, karena adanya janji dan jaminan Tuhan. Karena ada janji dan jaminan Tuhan. Ini adalah satu bentuk, ini adalah satu perkara yang kita mesti tahu. Kita tidak boleh membenarkan perkara ini tidak diketahui ataupun kita diragu-ragukan ataupun merasai keraguan tentang hal ini, tentang identiti kita, tentang hubungan kita dengan Tuhan, hubungan Tuhan dengan kita, dan janji serta jaminan Tuhan. Jadi saudara-saudari, dengan
secepatnya saya akan kita akan bersama-sama membaca beberapa ayat berikut. Mari kita baca slide yang seterusnya. Saya akan membacakan karena tulisannya agak kecil. Identiti dan status kita yang baru ialah kita adalah orang merdeka. Seperti yang dinyatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 18, yang dalamnya kita dapat mendapat kebebasan dan keyakinan untuk menghampiri Allah melalui iman. Karena apa? Karena kita adalah orang yang merdeka. Oke, ini status yang kita tidak boleh ragu. Kita tidak boleh meraguinya. Tetaplah mengetahui dengan jelas tentang identiti sebagai orang merdeka. Yohanes pasal 1 ayat 12, Dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Saudara-saudari, status kita ialah sebagai anak. Anak bukan lagi hamba, bukan lagi anak kepada yang lain, tapi anak kepada siapa katanya? Menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya. So, yang ketiga dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20, tetapi kewargaan kita adalah di surga. Dari situ kita menanti-nantikan penyelamat Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, status kita adalah warga negara surga. Warga negara surga. Keempat, status yang kita tidak boleh ragui. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sesiapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Sesiapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ini adalah alasan untuk kita tetap berani. Ciptaan yang baru. Kalau kita melalui satu perjalanan dengan kendaraan yang baru, kita yakin mau kendaraan baru boleh sampai Tawau, boleh sampai tanpa panas injinnya. Tapi kalau kereta itu yang paling sudah kita mengalami kerusakan, maka kita pun tidak yakin. Sebagai ciptaan yang baru, kita lebih daripada sebuah kendaraan yang baru, karena yang menjamin dan memperbaharui kita adalah Tuhan sendiri, bukannya orang, tetapi Tuhan yang mementeraikan kita. Dikatakan kita telah dimenteraikan oleh Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13b, dan dalamnya, setelah mempercayainya, kamu telah dimenteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Saudara-saudari, ini adalah identiti dan status kita yang baru. Oke. Mari kita lanjutkan kepada alasan kita yang kedua, untuk tetap berani di dalam perjalanan iman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Next, tentang hubungan kita yang baru dengan Tuhan, ini adalah ajaran yang sangat asas. Yang pertama adalah kita diberitahu, ataupun firman Tuhan memberitahu kita bahwa kita adalah anak-anak perdamaian, anak yang telah didamaikan, anak yang telah ditahirkan, anak yang telah dibenarkan, dan anak yang telah menjadi sahabat Kristus. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes pasal 15 ayat 15. Saya mengambil ayat yang bawah sekali itu, Yohanes pasal 15 ayat 15. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, kata Yesus. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba,
karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Aku memanggil kamu sahabat-sahabatku, karena segala perkara yang kudengar daripada Bapakku telah kuberitahukan kepadamu. Saudara-saudari, Yesus katakan, kamu adalah sahabat-sahabatku. Saya berhasrat untuk menerangkan satu persatu, tapi untuk malam ini kalau ada yang senang untuk mencatatkan ayat-ayat berikut, Roma pasal 5 ayat 10, Roma pasal 6 ayat 22, 1 Korintus pasal 6 ayat 11, nanti ambil waktu untuk membaca dan merenungkan semula tentang apa yang firman Tuhan katakan tentang hubungan kita yang baru dengan Tuhan. Next, slide yang terakhir. Satu alasan untuk orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu tetap berani atau memiliki keberanian ialah karena Tuhan janji. Tuhan memberikan janji, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan memberikan jaminan. Apakah jaminan-jaminan yang Tuhan berikan? Yang pertama, jaminan dari Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 3. Segala puji bagi Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberkati dengan segala berkat rohani dari surga, di surga dalam Kristus. Seringkali kita hanya memikirkan berkat-berkat dunia, berkat-berkat dunia, dan kita sukar untuk mengerti apa ini berkat rohani ini. Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga, untuk mengingatkan kita semula bahwa kewarganegaraan kita ini sememangnya walaupun kita berada di dunia dan menerima berkat-berkat di dunia, tetapi ada kewarganegaraan yang lebih besar dan lebih hebat dari itu, yaitu warga negara surga, dan tersedia segala berkat rohani di surga. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b, kita mempunyai seorang pembela kehadirat Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Saudara-saudari, ketika kita dituduh oleh iblis, ketika kita dituduh oleh pengajaran-pengajaran yang coba meragukan kita, kita mempunyai pembela, yaitu Tuhan Yesus. Saudara-saudari, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan, karena sesiapa yang lahir daripada Allah menewaskan dunia, yaitu ini berbicara tentang kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Baik, Mazmur pasal 26 ayat 3, tentulah kebaikan dan kasih akan mengiringiku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. So, ayat yang terakhir ini, Mazmur pasal 26 ayat 3, mengingatkan kita bahwa Tuhan menyertai kita seumur hidup. Dia ialah Allah Immanuel. Dan juga jaminan di sini ialah jaminan perhentian di rumah Tuhan. Jaminan perhentian di rumah Tuhan. Janji setia kepada Tuhan. So, slide yang terakhir. Apakah respon saya kepada Tuhan? Apakah respon saya kepada Tuhan? Saudara-saudari, mari kita berdoa. Dan sebelum kita menutup dalam suara yang kedengaran, mari kita bersama-sama bertanya, datang kepada Tuhan, menyatakan kepada Tuhan bahwa mungkin selama ini kita hadir, kita diselubungi oleh perasaan takut, keraguan, kegelisahan, bahkan juga ada ketika kita meragui pengakuan iman kita, ragu-ragu terhadap Tuhan,
hilang keyakinan, hilang semangat, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan, mengingatkan kita akan hubungan kita dengan Tuhan, mengingatkan kita juga akan status dan identiti kita di dalam Kristus. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, dan Engkau tahu akan segala perkara yang mungkin menghambat perjalanan rohani kami. Mungkin juga disebabkan oleh kekeliruan, mungkin juga disebabkan oleh kurangnya pengertian kami. Tetapi kami datang padamu Tuhan, serta mau berdiri di atas dasar yang teguh firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang jaminan Tuhan, tentang identiti baru kami di dalam Kristus, tentang hubungan kami dengan Engkau, yang mengingatkan kami juga Tuhan tentang hubungan kami sebagai saudara dan saudari di dalam Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering kali jatuh ke dalam keraguan dan kebimbangan sehingga menjejaskan apa yang sepatutnya kami pasti. Bapa di surga, tolong dan teguhkan kami di dalam Engkau. Ajar kami juga untuk saling meneguhkan satu dengan yang lain. Ajar kami juga untuk benar-benar meyakini dan menghidupi firman, membenarkan firman hidup di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mana saudara? Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita melaksanakan kebahagiaan yang seterusnya. Persilakan Puan Lisa. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan ada kesempatan untuk bersama malam ini, dan puji Tuhan juga atas firman Tuhan tadi tentang keberanian. Jadi mulai hari ini jangan lagi kita berani keliru orang bilang, berani dengan terang orang bilang jelas. So sebelum saya teruskan pengumuman, kita jalankan dulu kutipan uang persembahan.
Mari kita berdoa. Kanak-kanak tutup tangan, kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. 亲爱的天父，满心感谢主能够再次的带领我们来到主的当中，感恩主所赐给的一切，包括我们的天气，包括我们的健康，包括我们的家庭，包括我们的经济上，谢谢你所赐给的一切。主啊，以下时间我也把我们的所拥有的献上给你，让这个金钱，这个一切都能够为主。你的福音能够传达，让你的侍奉能够传达。主啊，也求你赐给我们的财政能够拥有一个聪明智慧来去利用这些金钱，让这金钱能够带来更多能够荣耀你的名。主啊，我把一切都交托我们手中。这样的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名祈求。Amin. Oke, saya minta sebelah sini dulu untuk pemberian. Oke, right. So mulai besok anak-anak sudah mulai sekolah kan? Oke, tingkatan 1 sampai tingkatan bukan tingkatan 1 dari darjah 1 sehingga darjah tingkatan 4 tingkatan 4 adalah datang ke sekolah bergiliran. Jadi kita doakan untuk anak-anak kita supaya mereka selamat di sekolah, okay? Walaupun keadaan masih lagi tidak menentu lah. Oke, untuk aktiviti sepanjang minggu masih diteruskan, okay? Kita sudah bulan November, kalau saya tidak salah minggu depan minggu terakhir November, ya. Right, aktiviti masih diteruskan, yaitu hari Isnin kita masih ada doa khas untuk COVID-19 secara online yaitu jam 8 malam ya. And then hari Selasa adalah terpulang dengan keluarga masing-masing. Seperti yang Dekan Patrick selalu ingatkan, kita ada sudah buku keluarga tuh. Jadi kita teruskan, okay? Kalau boleh gunakanlah buku itu bukan hanya untuk hari Selasa tetapi hari-hari. Okay? Sebab buku itu saya dipahamkan ada 4 buah buku. Dan dia dijalankan setiap hari. Oke, and then hari Kamis adalah persekutuan doa. Oke, jam 8 malam juga. Jam 8 malam. Saya tidak pasti untuk wanita ada mesyuaratkah minggu depan? Saya tidak berapa ingat. Sama ada ditundakan saya tidak pastilah. Oke, tapi kalau ada pun nanti akan dimaklumkan dalam grup lah. Dan hari Sabtu adalah latihan seperti biasa jam 6 petang. Jadi kita disarankan buat latihan untuk pujian dan penyembahan hari Ahad. Kita jalankan pada hari Sabtu jam 6 petang. Baik, saya rasa itu saja kan. Tidak ada yang baru kan? Tidak. Oke, kalau tidak ada saya jemput sekali lagi penatua untuk doa. Terima kasih Cikgu Lisa dan juga jemaat yang telah bersama-sama pada malam ini, yang online menggunakan Facebook dan juga yang telah bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk kesempatan bagi kami boleh bersama-sama di gereja untuk persekutuan ini. Kami berdoa juga Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan kami semua, setiap keluarga yang dapat berkumpul pada waktu siang, pada waktu malam, dan juga yang tidak dapat berkumpul dan mengikuti kebaktian ini melalui siaran langsung ataupun tidak langsung. Kami berdoa ya Bapa, sesuai dengan keperluan, sesuai dengan maksud Tuhan dalam hidup kami, supaya kami akan terus bertumbuh dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sesama kami, dan juga untuk kami senantiasa saling meneguhkan anak-anak yang akan ke sekolah bermula pada hari esok. Kami berdoa memohon perlindungan Tuhan
memberkati persekolahan mereka. Kami juga berdoa untuk perlindungan dari segi kesehatan supaya mereka tetap kuat, dan kami berdoa supaya terpelihara mereka daripada ancaman dan risiko-risiko yang berkaitan dengan COVID-19. Kami berdoa ya Bapa, supaya perlindungan Tuhan ketika mereka berjalan dan berada di sekolah ataupun ketika mereka pulang. Dan kami berdoa ya Bapa, supaya anak-anak ini terus mengekalkan disiplin dan menjaga diri, jaga sesama mereka, walaupun mereka pada waktu yang masih kecil lagi. Kami berdoa ya Bapa untuk pekerjaan anak-anak-Mu yang bekerja di pejabat, yang bekerja sendiri, bisnis dan sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati, dan Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekian. Selamat malam. Oke, kita